adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Sehat semuanya, amin. Sama kakak juga sehat. Hari ini kita bisa berkumpul lagi, sungguh sukacita yang luar biasa. Masih tetap semangat? Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak punya sebuah cerita yang luar biasa. Mau dengar cerita kakak hari ini? Oke, sebelum kita dengarkan cerita Alkitab hari ini, yuk kita berdoa dulu, kita siapkan hati. Kita doa bersama-sama ya adik-adik, keluarkan suaranya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kesempatan sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab, kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus ajari kami agar kami boleh mengerti, kami bisa memahaminya, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke adik-adik, wah cerita apa ya hari ini? Cerita hari ini masih ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Ayo siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Benar, cerita tentang sebuah bangsa yang Tuhan merdekakan. Merdeka! Bangsa apakah itu? Israel. Benar sekali adik-adik. Nah, jadi kita sama-sama tahu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Mereka berjalan ke sebuah negara atau sebuah tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Kamu tahu tempatnya apa adik-adik namanya? Benar, Kanaan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Benar, jadi Musa memimpin Israel berjalan menuju Kanaan. Tapi sebelum sampai, sedikit lagi sampai ke tanah Kanaan itu, nah mereka mau mengawasi daerah Kanaan tersebut adik-adik. Nah cerita ini bisa kita lihat di kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Nah, apa ya judulnya? Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 berjudul tentang ke-12 pengintai. Iya, adik-adik tahu apa itu pengintai? Pengintai itu seperti mata-mata. Nah, jadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka pengen tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Jadi Musa menyuruh 12. Berapa adik-adik? 12. Iya, 12 mata-mata untuk mencari tahu tentang keadaan Kanaan. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana tanahnya, apakah subur, apakah indah, bagus. Mereka pengen tahu. Jadi dikirimlah berapa orang tadi adik-adik? 12. Nah mereka mengintai, mereka masuk terus mereka melihat-lihat. Wah, di tanah Kanaan itu subur sekali. Ternyata mereka di sana ada lagi masa panen buah anggur besar-besar adik-adik. Ada susu, ada madu. Wow, benar-benar tanah yang Tuhan janjikan itu tanah yang luar biasa. Tapi mereka juga lihat penduduknya. Nah, ternyata penduduk di sana orangnya banyak dan juga mereka badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Wow. Jadi, ke-12 orang tadi adik-adik setelah selesai mengamati, mereka melihat-lihat, meneropong tanah Kanaan.
mereka pulang. Mereka kembali ke kumpulannya, ke Musa. Mereka lapor Musa. Nah, di situ adik-adik bisa kita baca di ayat yang ke-30. Dibilang mereka di situ, wah, di sana banyak hasil buminya yang baik-baik, bagus-bagus. Kayak tadi mereka bawa tuh kebun anggur yang ada tadi. Tapi mereka langsung takut. Mereka bilang gitu. Tetapi mereka bilangnya seperti ini deh, di ayat 31. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wah, mereka takut adik-adik. Mereka takut dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Tapi di antara 12 orang yang tadi dikirim, yaitu mata-mata, ada 2 orang yang gagah berani. Wow, dia pemberani. Kita bisa lanjutkan deh pembacaannya. Kamu bisa baca di Bilangan 14 ayat 6. Nah, di Bilangan 14 ayat 6 dikatakan 2 orang itu adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berkata, negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Iyalah, Tuhan Yesus pasti berikan yang terbaik. Dan dia katakan, jika Tuhan berkenan pada kita, maka kita akan masuk ke negeri itu dan akan diberikan kepada kita negeri yang berlimpah susu madunya. Wow, hanya jangan kita memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, kepada bangsa Kanaan tadi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Wow, 2 orang itu top markotop adik-adik. Mereka berani. Mereka nggak melihat bangsa atau orang-orang yang besar itu, tapi yang mereka lihat adalah penyertaan Tuhan. Gimana tidak? Selama mereka berjalan dari Mesir sampai menuju Kanaan, Tuhan selalu memberikan hal-hal luar biasa. Ya kan? Banyak cerita. Ada tiang awan, tiang api, ada burung puyuh, roti mana, dibelah laut teberaunya adik-adik. Masih ingat kan? Kemudian apa lagi? Mereka bisa sampai ke tanah Kanaan berarti karena penyertaan Tuhan. Jadi kalau bangsa Kanaan itu orang yang besar-besar, mereka yakin Tuhan pasti menyertai mereka. Tapi orang-orang yang ke-10 tadi adik-adik, mereka ketakutan. Mereka bilang, oh enggak, nanti kita dibunuh. Kita ini kecil, mereka besar. Wah, Tuhan pasti marah adik-adik. Kenapa? Karena mereka meragukan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini yang mau kakak ajari adalah buat kita semua, bahwa kita harus berani. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Nah, jadi jika kita menghadapi suatu masalah, jika kita melihat ada suatu, aku takut kakak, berarti kita harus belajar lagi untuk menjadi anak yang berani seperti yang ditunjukkan oleh siapa tadi adik-adik? 2 orang yang pemberani tadi, Yosua dan juga Kaleb. Iya, mereka adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang mereka mau maju berani untuk melawan orang-orang Kanaan. Meski mereka besar, orang Kanaan besar, tapi mereka tahu Tuhan lebih besar. Tuhan mereka lebih besar yang selalu menyertai mereka. Ayo kita coba nyanyi yuk. Masih ingat lagu ini? Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Masih ingat adik-adik lagu itu? Nah, kalau masih ingat kita nyanyi sekali lagi yuk, untuk membuat kita semakin berani, karena kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Ya, semuanya. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Iya, kita nggak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Jadi hari ini
kita belajar lagi untuk menjadi anak-anak yang pemberani. Amin. Ya, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kalau ada nih yang masih takut ketika disuruh pergi sendiri, misalnya ke warung, takut mama, atau pergi mandi sendiri, nggak berani. Nah, itu berarti masih harus belajar lagi. Harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi anak-anak pemberani. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ngajak adik-adik juga yuk menjadi seorang mata-mata. Tadi kakak sudah tunjukkan waktu mereka mau memata-matai tanah Kanaan, mereka menggunakan teropong. Biasanya orang mata-mata menggunakan teropong seperti ini. Yuk kita main dengan menggunakan teropong kertas ini. Siapa yang mau main ikut dengan kakak? Oke, kalau kamu mau main dengan kakak menggunakan teropong ini, kamu hanya siapkan kertas, selembar kertas dan juga lem. Oke adik-adik, kalau sudah dipersiapkan, mari kita buat bersama-sama. Oke, kalau sudah kamu persiapkan kertasnya adik-adik, sekarang kita akan mulai. Pertama, kita lipat dulu bagian atas ini ya ke dalam seperti ini. Oke, sudah dilipat. Nah, kemudian kamu gulung. Kamu bisa pakai jari kamu untuk membentuk gulungannya. Oke. Gulung. Oke. Setelah itu boleh dibuka dulu gulungannya. Nah, sekarang kamu bisa tempelkan atau buat lem di atas sebelah sini ya. Oke, kamu bisa gunakan lem. Kemudian kamu tempelkan seperti ini. Oke? Nah, setelah itu kita akan gulung kembali. Tadi kan sudah tergulung, jadi sudah lebih gampang menggulungnya. Kamu gulung, gunakan jari kamu. Oke, sebelah satu. Terus satu lagi juga seperti itu. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Oke. Oke. Nah, jadi sudah kamu gulung jadi dua seperti ini ya adik-adik. Oke, jadi kita sekarang sudah selesai, udah bisa pakai. Kamu bisa pakai untuk melihat sekeliling di rumah kamu. Oke, gampang sekali kan buatnya? Ya, selamat mencoba ya adik-adik. Nah, demikian untuk kegiatan kita hari ini. Bagaimana pelajaran cerita hari ini? Menarik kan adik-adik? Kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang pemberani. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan doakan teman-teman kita doakan orang tua kita, kakak guru sekolah minggunya, bahkan kita juga doakan untuk gereja kita, kota kita, dan juga negara kita. Siap-siap adik-adik, siap untuk berdoa? Oke, sekarang coba lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kami Tuhan boleh beribadah bersama. Kami bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan kami juga menyembah Tuhan. Dan kami juga Tuhan sudah diajarkan bagaimana kami menjadi anak-anak yang pemberani seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan, mereka tetap berani walaupun di depan ada banyak orang-orang yang gagah perkasa, tapi mereka berani Tuhan karena mereka tahu Tuhan yang menyertai mereka. Ajari kami juga ya Tuhan agar menjadi anak-anak yang pemberani, kami pahlawan Kristus dan tidak akan takut oleh gangguan si iblis yang membuat kami takut ataupun kami menjadi gemetar. Kami percaya Tuhan Yesus selalu akan menyertai kami dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kakak sekolah minggu yang mengajari kami. Tuhan Yesus yang selalu berkati mereka, agar mereka tetap semangat, tetap juga mengasihi kami melalui pelayanan sekolah minggu. Berkati juga mama papa di rumah, jagai mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat-sehat. Mereka juga boleh Tuhan mengajari kami untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tetap jagai mereka ya Tuhan, jagai mereka Tuhan, agar mereka juga semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja GBI GPH Pambil. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah di gereja GBI Pambil ataupun di mana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Batam, dan juga negara kami Indonesia. Tuhan Yesus yang selalu memberkati, Tuhan Yesus yang memulihkan negara kota kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini, agar semua Bapa bisa berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama, beribadah di rumah Tuhan. Berkati mereka yang sakit Tuhan Yesus, bahkan para ibu dokter, bapak dokter yang merawat menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, dan hari ini kami rindu Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Adik-adik kita yang rindu untuk diberkati Tuhan, kita sama angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjagai kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, kita menjadi anak-anak yang pemberani, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita yang hari ini diberkati, bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. Hore, puji Tuhan. Jadi anak-anak yang pemberani, amin. Amin. Oke adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan ya. Tetap semangat dan shalom. Tuhan Yesus berkati.